Halo guys, jadi kita kembali di praktikum 11 penyakit reproduksi organisme akuatik, dan di sini kita akan membahas mengenai preservasi dan kriopreservasi dari sperma. Jadi kualitas sperma ikan mas itu memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan, sehingga motilitas itu akan menggambarkan kemampuan gerak progresif dan viabilitas menunjukkan tingkat kelangsungan hidup sel yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembuahan. Sehingga perubahan suhu in vitro dapat mempengaruhi karakteristik motilitas serta komposisi lipid membran sperma pada ikan mas menurut Deldras et al. 2017. Nah, ini merupakan contoh motil yang bergerak cepat yang menandakan sperma tersebut bagus. Nah, tentunya dalam untuk menjaga kualitas sperma ikan ini kita butuh teknik transplantasi spermatogonia pada ikan mas yang dapat digunakan untuk mempertahankan garis keturunan dalam kondisi penyimpanan jangka panjang menurut Vanek et al. 2019. Jadi nantinya kita untuk mengecek viabilitas dan motilitas ini akan mempengaruhi sperma tersebut bagus atau tidak, dan nantinya akan diperlakukan untuk menjaga sperma tersebut dengan jangka panjang. Nah, ini adalah contoh viabilitas sperma dari ikan mas yang menunjukkan hasil bagus karena hal tersebut didominan oleh sperma yang warna bening. Nah, dalam untuk mempertahankan sperma, kandungan ion seperti natrium dan kalium itu serta pH itu berperan penting dalam menjaga keseimbangan osmotik dan stabilitas membran sel, sehingga optimalisasi konsentrasi ion dan pH dalam media seminal buatan itu dapat meningkatkan performa sperma ikan mas dalam kondisi in vitro. Nah, di sini kita akan menambahkan larutan eosin, di mana larutan eosin itu untuk menghambat atau agar yang sel mati itu bisa menyerap dan kita bisa mengetahui nih membedakan mana yang sel hidup dan sel mati. Hal tersebut menurut Jetsko et al. 2018. Nah, di sini kita menambahkan 10% dari DNSO dan perbandingan 1:9 dari kuning telur. Nah, dua bahan tersebut nanti diambil dengan untuk kita memasukkan ke dalam ruangan, yaitu kita masukin ke freezer untuk melakukan prosedur dari tahapan ekoliberasi, pre-freezing, freezing, dan thawing yang akan bisa mengidentifikasi bahwasannya motil tersebut bisa bergerak dengan cepat atau bisa dikatakan performanya bagus atau tidak. Jadi, kondisi penyimpanan yang terkontrol itu mampu mempertahankan struktur subpopulasi sperma dan mencegah kerusakan sel secara signifikan, karena dengan adanya dominasi subpopulasi yang aktif dapat sebagian besar sel dalam kondisi sehat menurut Marinovic et al. 2021, sehingga ini nantinya dimasukkan ke dalam freezer dengan suhu tertentu.